Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dalam perikop ini ada dua peristiwa yang sangat penting. Yang pertama adalah tentang anak perempuan dari Yairus yang sudah sangat menderita dan tiba-tiba disampaikan bahwa dia sudah meninggal. Dan yang kedua adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan atau penyakit pendarahan. Dalam hal ini, kita melihat bagaimana perjalanan itu atau pelayanan Yesus Kristus berjalan dengan cepat, tetapi tidak meninggalkan sebuah makna yang sangat penting yang kita harus renungkan. Ada makna yang diangkat dari peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh Yesus Kristus, bukan malahan meninggalkannya. Terlebih ketika kita mempelajari tentang seorang perempuan ini yang sudah 12 tahun, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Yesus harus berhenti hanya karena ada seorang yang telah menjamah jubah atau rumbai dari jubah Yesus Kristus? Bukankah banyak orang yang berada di sekitar Yesus yang telah menjamah pakaiannya? Tetapi mengapa dia harus berhenti? Ini menjadi sebuah perenungan yang sangat penting, karena ternyata kita harus melihat terkait tentang informasi yang disampaikan dalam teks kita. Perempuan ini 12 tahun menderita. Dan ini adalah penderitaan yang sangat menyakitkan. Bagaimana dia menunggu
waktu yang tepat, dan kemudian membuat keputusan yang tepat. Tentu dia mempersiapkan dirinya hingga sampai berkata, jika aku sudah menjangkau jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia sampai kepada pengakuan itu. Bagaimana dia dengan dorongan yang besar sampai kepada komitmen dan pengaktualisasian. Dan ini menjadi sangat penting dan menarik untuk dibahas. Dan Yesus Kristus ternyata merespon itu dengan membuka relasi. Saudaraku, rumit sekali untuk menjelaskan terkait tentang kehidupan atau tata kehidupan orang-orang Israel di zaman itu. Tidak seperti kita yang ada di timur ini. Mereka yang memiliki pengajaran yang ketat dalam agama, orang-orang yang mengalami pendarahan seperti perempuan ini dianggap najis. Mereka kan disingkirkan. Bahkan yang lebih parah adalah tempat di mana dia duduk akan dihindari orang dan tidak ada orang yang mau menduduki tempat duduknya. Dalam peristiwa ini kita menyadari bahwa 12 tahun itu adalah penderitaan yang luar biasa. Dia hidup tetapi sudah seperti orang yang mati. Dia sendiri. Dia berjuang sendiri. Dia datang kepada Yesus sendiri. Dia menyendiri dan dia selalu bersedih. Dan Kristus merespon itu dan kemudian memberikan sebuah hal yang luar biasa. Yesus tidak langsung berkata dia sembuh, tetapi Yesus pertama sekali berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukankah ini sesuatu hal yang indah, saudaraku? Bahwa sebenarnya yang pertama sekali telah Tuhan berikan kepada saudara adalah dosamu telah diampuni. Bagaimana mungkin kita bisa menerima itu? Jawabannya adalah karena kita beriman kepada Kristus. Itu respon yang terbesar yang kita lakukan. Dan kita berada di dalam genggaman yang kuat itu karena Tuhan telah menggetarkan hati kita untuk pada spiritual realms tadi, untuk memahami bahwasanya aku membutuhkan Allah, membutuhkan Yesus Kristus sebagai penolongku. Dan apa yang terjadi? Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Apa yang terjadi setelah ia sembuh? Ternyata ia diterima kembali kepada relasionalnya. Dia boleh beribadah layaknya orang-orang yang beribadah sedia kala. Dan itu adalah sukacita yang besar. Ketika Yesus Kristus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sebenarnya itu ingin berkata bahwa penderitaan yang terbesar adalah ketika kita berada pada keterasingan. Kita berpisah. Dan ini penderitaan yang terbesar. Orang akan selalu mencucurkan air matanya ketika ia kehilangan atau berpisah dengan orang yang dikasihinya. Dan Yesus Kristus telah mewakili itu dan berkata, kita tidak akan lagi terpisah karena kita telah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami belajar dari perempuan yang kuat ini. 12 tahun. Bukanlah waktu yang relatif singkat. Dia sudah dianggap mati karena penyakitnya ini. Tetapi ia berjuang dengan membuka relasinya. Ia membuka hatinya. Dan dia didorong oleh iman yang kuat sehingga ia mendapatkannya. Tuhan, Engkaulah yang menggerakkan kami dengan anugerah yang telah Engkau berikan, sehingga respon itu menjadi hal yang Engkau perhitungkan. Iman kami menjadi bukti bahwa kami mendapatkan kepastian itu. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu bagaimana iman kami. Engkau tahu kelemahan kami, siapa kami ini. Dan kami mengakui bahwa kami tidak seluar biasa perempuan ini. Tetapi kami memohon ya Tuhan, biarlah kami dapat memiliki iman sebesar iman perempuan tersebut. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.